Ikhwatal kiram, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang sahih, di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa kelak Islam akan asing setelah besar dan banyak pengikutnya, namun hanya sedikit manusia yang berupaya berdiri di atas dalil, berdiri di atas syariat yang mulia. Kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam pada awalnya adalah asing dan akan kembali keterasingan itu sebagaimana awalnya. Kata Al-Imam As-Sindi bahwa wa sayaudu ghariban biqillatin man yaqumu bihi wa yu'inu alaihi wa in kana ahluhu katsiran. Islam akan kembali kepada keterasingan lantaran sedikit kaum muslimin yang berupaya tegak konsisten di atas kebenaran, di atas dalil syariah, walaupun jumlah kaum muslimin pada waktu itu sangat banyak. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan wa antum yauma idzin katsir. Kalian pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Hadirin ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Di akhir zaman, berdasar hadis yang mulia tadi, Al-Qadhi Al-Iyad menegaskan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim bahwa di awal Islam hanya segelintir dan sedikit manusia yang mau memeluk Islam. Kemudian menjadi besarlah dan banyaklah kaum muslimin berkat dakwah para dai, para ulama. Namun datang masa-masa yang lemah dan tinggal sedikit lagi orang-orang yang tegak konsisten di atas dalil, di atas kebenaran. Khwatal kiram azani Allah wa iyyakum jami'an. Keadaan hari-hari ini kita rasakan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan di atas. Banyak manusia yang tenggelam di antara syubhat dan syahwat. Yang seperti ini dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali bahwa keterasingan Islam disebabkan dua perkara yang kaum muslimin tenggelam di dalamnya. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Manusia hari-hari ini menganggap tontonan menjadi tuntunan dan menjadikan tuntunan menjadi tontonan. Betapa hari-hari ini sebagian kecil manusia kaum muslimin yang berupaya mengamalkan dalil, yang istiqomah di atas syariah, justru akan dibuli, justru akan diremehkan dan dikucilkan
Sementara mereka-mereka yang berada di atas kosongnya syariah, yang mengatasnamakan budaya, disanjung dan dielukkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka layak hadis yang mulia tadi menjadi perhatian kita yang perlu kita ulang dan kita ulang, agar kita kembali lagi kepada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka saudaraku yang saya cintai dan saya muliakan, tatkala Islam kembali ke terasingan, maka orang-orang yang di atas syariah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan gelar mereka adalah ghuraba, orang-orang yang asing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur orang-orang yang berada, yang konsisten menetapi dalil, menetapi syariah. Beliau hibur fatu balil ghuraba, kata beliau. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ulama besar di kalangan Syafi'iyah, menjelaskan makna fatu balil ghuraba adalah tidak keluar dari 3 makna, kata beliau. Beliau nukil dari para ulama di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para a'immatul muslimin. Fatu balil ghuraba adalah yang pertama, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Yang kedua, orang-orang yang asing itu fatu balil ghuraba akan mendapatkan pohon di surga kelak. Fatu balil ghuraba, kata beliau, makna yang ketiga adalah akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan orang-orang yang asing tersebut. Sungguh mulia orang-orang yang asing itu. Maka pertanyaannya, siapa orang yang asing itu? Para sahabat yang mulia pun bertanya, wa qalu ya Rasulullah manil ghuraba, wahai utusan Allah, siapa orang asing itu? Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat-sifat mereka adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan, orang yang senantiasa konsisten di dalam kebaikan, di dalam dalil, di atas syariah. Tatkala kebanyakan manusia rusak pada waktu itu, mereka asing. Betapa hari-hari ini tatkala ada orang dai menyampaikan bahwa siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, itu pun akan dianggap asing. Jarang diperdengarkan di telinga manusia. Siapa yang tidak mau mengamalkan amalan Nabi, yang mereka senantiasa berupaya untuk melestarikan amalan-amalan yang tidak Nabi perbuat, yang tidak Nabi perintahkan, yang tidak Nabi contohkan, yang tidak Nabi ACC, baginya adalah neraka. Yang seperti ini pun asing di telinga kaum muslimin, padahal itu adalah dalil. Islam akan kembali kepada asing. Dalil itu akan kembali di telinga para pemeluknya kaum muslimin yang jumlahnya banyak menjadi asing. Cobalah fenomena hari-hari ini kita telaah. Betapa orang yang berada di atas dalil, bahkan
hadis yang mulia ini direkomendasikan oleh ustadz-ustadz kita untuk membacanya dan meresapinya, ada di dalam satu kitab yang kecil yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika ada dua orang yang harus dipilih untuk menjadi pimpinan, apakah ketua RT atau lurah atau mungkin camat atau bupati dan selanjutnya, seseorang yang menetapi syariat dan orang yang igle di luar syariat, candaan kita yang akan dipilih kebanyakannya orang-orang yang jarang menjalankan syariat. Itulah hari-hari ini. Padahal perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah syariat tentang loyalitas dan barokah, tentang cinta dan benci, tentang al-wala wal bara. Syariat kita telah menetapkannya, tapi asing di telinga kaum muslimin, apalagi penerapannya. Mudah-mudahan hadis yang mulia tadi serta penjelasan para ulama menggugah kita. Apakah kita menginginkan keberuntungan dan masuk surga, yang kemudian kita berupaya untuk mempelajari, mengamalkan dan mendakwakan dalil walaupun kita adalah asing, atau kita memilih jalan yang lain yang ogah-ogahan mempelajari syariat, hanya sekedar pernah mendengar, sing penting sholat, ora ganggu tonggo teparung. Itulah gambaran Islam paling sempurna di benak sebagian besar kaum muslimin. Padahal syariat kita banyak dan rinci serta detail, perlu untuk kita pelajari, kita amalkan dan kita dakwahkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk mencintai ilmu, untuk mengamalkan ilmu dan mendakwakan ilmu, untuk mencintai dalil, mengamalkan dalil dan mendakwakan dalil, sehingga kita termasuk fatuba lil ghuraba. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina min dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku masyarul muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, disahihkan para ulama di dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sepeninggal para sahabat, hari-hari orang berpegang teguh dalam syariat sangat-sangat berat. Kata beliau, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sungguh wahai para sahabatku, sepeninggal kalian nanti ada hari-hari yang menuntut kesabaran. As-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamri. Bersabar di atas syariah. Nah, di dalam riwayat yang Al-Mutamassik, bersabar di atas dalil
bagaikan memegang bara api, berat, panas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menghibur orang-orang yang di atas syariat, orang-orang yang di atas dalil, orang-orang yang asing. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 50 pahala sahabat. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi mendapatkan 50 pahala orang mati syahid. Lil 'amil fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Orang-orang yang beramal di saat Islam asing mendapatkan 50 pahala orang yang beramal di waktu itu. Para sahabat kemudian bingung, bertanya, "Ya Rasulullah, ajru 50 minhum?" Apakah mendapatkan 50 pahala di antara mereka? Nabi menegaskan kembali, bal ajru 50 minkum. Bahkan mereka mendapatkan 50 pahala kalian. Itulah hari-hari yang kita rasakan. Hari-hari ini adalah hari-hari Islam dalam keadaan terasing. Dan orang-orang yang berada dalam keterasingan, yang konsisten di atas dalil, mendapatkan pahala-pahala yang sangat besar. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi 50 pahala orang mati syahid. Dalam riwayat Imam Abu Dawud 50 pahala para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tidak ada alasan lagi kecuali kita untuk bersemangat dan bersemangat menetapi dalil. Bagi saudara-saudaraku yang hari-hari ini masih gemar menjalankan amalan di luar dalil, atau memiliki keyakinan di atas di luar dalil, berhati-hatilah, kembali kepada dalil agar kita masuk surga dan menjadi orang-orang yang beruntung, sebagaimana yang Nabi tegaskan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah di atas.